Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andy Grayson Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, sebelum kita mulai ke pembahasannya di sini aku mau ngucapin selamat berulang tahun dulu untuk toko kripto yang ke-6. Gak terasa ya, udah cukup lama melintang di market crypto exchange di Indonesia dan semoga toko kripto semakin jaya dan tentunya bisa menjadi crypto exchange yang dipilih oleh masyarakat Indonesia. Toko kripto juga sudah mendapatkan license PFAK atau perdagangan fisik aset kripto di Indonesia dari Bapepti, di mana ini merupakan sebuah bukti kalau toko kripto ini punya standar yang tinggi serta keamanan dari para nasabah mereka sudah dijamin. Jadi kalau teman-teman mau trading ataupun berinvestasi, teman-teman bisa gunakan crypto exchange toko kripto. Bisa di-download di Play Store dan di App Store juga. Nah, mumpung teman-teman ini ada perayaan ulang tahun ya, jadi toko kripto juga ngadain campaign terkait dengan top up dapat profit berhadiah sampai 35 juta rupiah. Nah, caranya gimana? Teman-teman yang mau mengikuti campaign ini wajib untuk menyelesaikan KYC tahap pertama dari toko kripto. Kalau teman-teman sudah menyelesaikan KYC, jangan lupa untuk daftar di event ini. Nanti aku akan sertakan linknya di kolom deskripsi untuk teman-teman mengisi formnya ya. Nah, kemudian setelah teman-teman mengisi formnya, teman-teman tinggal melakukan top up aja. Minimum depositnya itu adalah 1 juta rupiah berlaku kelipatannya. Teman-teman bisa melakukan top up untuk semua pasangan kripto. Jadi, teman-teman bisa top up dengan Bitcoin, dengan USDT, ataupun dengan Ethereum, dan token-token yang lain, nggak ada masalah. Nah, selama periode event ini, teman-teman dilarang untuk melakukan withdrawal. Ya, jadi nanti yang menjadi top 100 pemenang itu akan dikalkulasikan berdasarkan jumlah deposit yang mereka miliki. Periode ini berlaku dari 11 September sampai 27 September. Jadi, gak lama-lama teman-teman manfaatkan momentum ini untuk mendapatkan cuan dari toko kripto. Hadiah tertingginya itu ada di 6,5 juta rupiah. Dan banget teman-teman. Untuk syarat dan ketentuannya bisa cek di link yang ada di kolom deskripsi video ini. Oke, udah dulu iklannya. Sekarang kita lanjut untuk membahas beberapa sentimen yang ada dari kalender ekonomi yang akan kita dapetin mulai dari minggu depan ya, terhitung dari hari Senin besok tanggal 16 September. Besok itu ada day off, libur ya teman-teman, dari Jepang, China, Indonesia, ada Maulid Nabi ya. Jadi market kemungkinan bakalan libur di beberapa belahan negara Asia. Namun di Eropa itu masih akan tetap aktif. Ada data terkait dengan wage in Eurozone, lalu ada trade balance. Dari Amerika Serikat ada New York Empire State Manufacturing Index. Data yang cukup penting untuk mengukur tentang perubahan perekonomian di kawasan New York. Kemudian dari hari Selasa kita akan dapat data terkait dengan core retail sales dari Amerika Serikat, lalu ada business inventory juga. Dari hari Rabunya kita akan dapat beberapa rilis data inflasi yang cukup penting dari Inggris dan juga Uni Eropa. Inggris akan merilis data inflasi CPI and PPI di jam 1 siang waktu Indonesia Barat ya. Kemudian dilanjutkan sore harinya itu dari Uni Eropa akan rilis data inflasi CPI di jam 4 sore. Sementara itu di hari Kamis adalah hari yang sangat-sangat penting, di mana dini harinya akan ada pertemuan dari The Fed untuk membahas terkait dengan interest rate decision, terkait dengan keputusan suku bunga The Fed. Saat ini sih untuk peluangnya adalah The Fed sudah hampir pasti akan memangkas suku bunga, tinggal yang kita lihat adalah berapa besarannya. Apakah 25 basis point atau 50 basis point. Sangat-sangat penting karena jika seandainya The Fed memangkas suku bunga lebih besar dari ekspektasi atau 50 basis point kita sebut ya, itu bisa menjadi sebuah indikasi yang sangat-sangat bagus untuk market, khususnya pergerakan jangka pendek, baik itu market kripto, komoditi, ataupun market saham. Pemangkasan suku bunga 50 basis point itu akan mengarahkan suku bunga dari Bank Sentral Amerika Serikat menjadi 5%. Kalau kita melihat dari comparison beberapa bank sentral lain seperti contohnya Bank Sentral Eropa, itu sudah memangkas suku bunganya 2 kali, total 50 basis point. Bank of England sudah pangkas suku bunganya 25 basis point. Dan di hari yang sama, tapi di jam yang berbeda, itu akan ada juga keputusan terkait dengan Bank of England tentang interest rate decision. Ini jam 6 sore. Paginya ada data
dari Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed. Sorenya itu akan ada interest rate decision dari Bank of England. Bakalan sangat-sangat penting hari Kamis ini, teman-teman. Momentum banget buat teman-teman yang memang sudah sempat serok barang, karena kita tinggal menunggu nih pidato dari The Fed kira-kira akan membahas apa terkait dengan kebijakan moneternya ke depan. Lalu di hari yang sama, di hari Kamis itu akan ada juga data terkait dengan penjualan rumah lama dari Amerika Serikat. Hari Jumatnya akan ada rilis data Fed balance sheet Amerika Serikat, lalu data inflasi dari Jepang. Ini inflasi Jepang udah mulai naik lagi. Kemudian interest rate dari Bank of Japan ya, teman-teman. BOJ kemungkinan masih akan dipertahankan suku bunganya di 0,25%. Itu sih beberapa rilis data yang akan kita temukan di minggu depan, sangat-sangat penting untuk kita perhatikan sama-sama, teman-teman. Oke, dari beberapa berita yang ada di market, ya, ini terkait dengan klarifikasi. Nah, SEC selama tahun 2020 sampai 2024 saat ini itu sudah banyak sekali punya kasus dengan banyak proyek kripto, termasuk juga exchange-nya. Nah, ini ada satu berita yang menurut saya cukup menarik untuk kita bahas. Jadi SEC mengklaim bahwa ketika mengatakan sekuritas aset kripto, hal itu tidak berarti bahwa token tersebut sebenarnya adalah sekuritas. Waduh, gimana nih teman-teman maksudnya? Jadi maksudnya adalah ketika ada sebuah proyek kripto yang diduga sebagai sekuritas, itu belum tentu sebagai sekuritas. Itu mesti harus diadili dulu, masuk ke pengadilan dulu untuk dibahas, dikaji. Apakah mekanisme daripada proyek tersebut itu memang mengarah kepada sekuritas? Untuk membayangkan mudahnya, sekuritas itu kayak saham lah, teman-teman. Jadi saham itu ada kayak proporsi sebagian besar ini dimiliki oleh siapa. Kemudian juga saham itu juga biasanya harganya bisa dipengaruhi oleh sentimen dan juga news. Ada juga aktivitas-aktivitas internal yang bisa mempengaruhi harga saham, kayak stock split, kemudian pembagian dividen dan lain sebagainya. Nah, ini juga dilihat korelasinya dengan kripto. Apakah sebuah proyek kripto, sebut saja misalkan Solana, Cardano, ataupun Matic, itu mengarah ke sebuah saham atau sekuritas? Jika iya, itu maka akan berkasus sama SEC. Dan SEC wajib untuk yang namanya melakukan registrasi terhadap sebuah proyek kripto tersebut. Artinya kripto-kripto ini harus wajib lapor, bayar bayar ya bayar jatah preman lah kepada SEC terkait dengan SEC yang bertugas sebagai meregulasi, sebagai regulatornya dari sebuah proyek tersebut. Jadi bukan berarti kalau sebuah proyek dianggap sekuritas itu adalah proyek yang terlarang. Enggak juga, teman-teman. Cuma mereka harus kena atau mengikuti persyaratan untuk mereka itu bisa melakukan aktivitas perdagangannya. Jadi untuk membayangkan tuh mirip kayak OJK dan juga Bapepti kalau di Indonesia. Jadi kalau misalkan nih sebuah proyek itu dia diawasi oleh OJK, ya berarti harus ngikutin aturan-aturan dari OJK. Kalau dia diawasi oleh Bapepti, dianggap sebagai komoditi, maka ya Bapepti yang punya aturan tersendiri. Jadi semacam hal tersebut. Gary Gensler juga saat ini sedang berkasus. Dia diduga merekrut pegawai berdasarkan afiliasi politik di SEC. Ketua Komisi Perdagangan and Sekuritas SEC Gary Gensler diduga melakukan praktek perekrutan pegawai baru berdasarkan afiliasi politik. Hal ini disampaikan langsung oleh 3 komite Kongres Amerika Serikat sekaligus. Jadi Senat menjabat, Gary Gensler dikenal proaktif dan juga mengatur kripto ya di Amerika Serikat, terutama kasus XRP yang kemarin viral banget dan panjang banget kasus penyelesaiannya. Surat yang ditinjau oleh Gary Gensler pada 10 September 2024 atas nama Kongres meminta investigasi terkait perekrutan pegawai SEC yang berdasarkan pada afiliasi politik. Oh, di Amerika Serikat ketat ya, teman-teman. Kalau di Indonesia sih biasa ya, kalau bagi-bagi kursi gitu berdasarkan afiliasi politik, berdasarkan kepentingan politik. Di Amerika itu ketat banget. Jadi yang mungkin yang namanya nepotisme ataupun mungkin orang dalam di sana itu benar-benar ya tidak mudah lah, tidak semudah di negara-negara berkembang. Kemudian dari berita yang lain datang dari social value, di mana kalau kita perhatikan dari social value ada inflow total dari Grayscale, BlackRock, Fidelity terkait dengan adopsi Ethereum Spot ETF. Kalau dari Bitcoin-nya kemarin juga masih dalam inflow yang lumayan bagus. Ini beberapa hedge fund sudah mulai kembali melakukan akumulasi kayak BlackRock, Fidelity, ARK Invest, Bitwise. Sementara dari Grayscale sudah menurun tekanan jualnya.
Kemarin ada inflow yang lumayan bagus dari beberapa hedge fund, semoga ini merupakan sebuah indikasi positif untuk market. Oke, di bulan ini akan ada beberapa sentimen penting lainnya. Salah satunya adalah event dari Solana Breakpoint. Ini kemarin kalau kita lihat dari breakpoint sebelumnya, ini mengakibatkan harga Solana mengalami rally loh, teman-teman. Adanya event breakpoint di Singapura tanggal 20 sampai 21 September untuk Solana. Jadi Solana akan mengajak banyak sekali narasumber lainnya, developer-developer yang juga terintegrasi dengan jaringan Solana untuk bertemu dan berkumpul tentu saja. Ini adalah salah satu event yang sangat-sangat penting untuk ekosistem Solana. Jadi bisa jadi salah satu potensi untuk Solana ya. Jadi bisa dimasukkan ke watchlist kalian Solana. Kemudian juga ada event token 2049 di Singapura yang akan diadakan 18 sampai 19 September di Marina Bay Sands. Ini akan dihadiri oleh beberapa petinggi ya. Richard Teng, Anatoly, kemudian Arthur Hayes, dan juga lain sebagainya. Akan ada sekitar 300 speaker yang akan berkolaborasi menyampaikan pandangan mereka ataupun ya akan berdiskusi tentunya untuk membahas seperti apa perkembangan dari market kripto, kemudian ekosistem di Web3, dan ini dihadiri oleh banyak sekali proyek-proyek teknologi, kemudian juga perusahaan-perusahaan besar akan hadir. Jadi event ini nggak kalah dari Coinvest, teman. Bisa menjadi salah satu sentimen juga yang memacu market ya. Jadi tanggal 19 itu lumayan penting loh. Di Singapura ada event, kemudian di The Fed juga ada event. Menarik, teman-teman. Lalu ada berita unlock dari beberapa token, yaitu datangnya dari Starknet. Ini akan ada unlock dengan jumlah yang cukup besar, 3,6% dari total supply yang beredar. Jadi waspada terhadap tekanan jual dari Starknet. Kemudian juga ada ARB akan ada unlock, teman-teman, sekitar 2,6, lumayan besar juga ya. Waspada dengan volatilitas pada ARB dan juga Starknet. Oke, itu sih dari beberapa berita lumayan penting teman-teman minggu ini, minggu depan ya. Gimana nih untuk pergerakan dari market Bitcoin? Jika kita melihat pergerakan Bitcoin overall selama seminggu terakhir udah mulai mengalami kenaikan. Bitcoin mulai dibahas lagi, mulai rame lagi perbincangan terkait dengan Bitcoin. Dan overall volume perdagangan belakangan memang mengalami peningkatan. Cuman smart money-nya masih belum mengindikasikan indikasi yang kokoh kuat ya. Jadi ibaratnya gini, market memang dibawa naik ke 60.000, tapi sebenarnya market ini masih mewaspadai tentang apa yang akan ada ke depannya atau berita-berita apa yang akan mempengaruhi market ke depannya. Jadi situasi saat ini sebenarnya sedang wait and see. Dari hedge fund kebanyakan wait and see melihat seperti apa kebijakan yang akan diambil oleh The Fed, teman-teman. Dilihat dari volume perdagangan sebenarnya masih cukup bagus. Ya, smart money juga masih cukup oke. Mungkin weekend ini kita bakalan closing positif di weekly time frame-nya. Ya, so far kemarin kita ada sedikit terprosok turun, teman-teman, ke kisaran level 53.000, namun hari ini bisa balik ke 60.000, itu adalah sebuah pencapaian yang bagus. Dilihat dari smart money di time frame weekly, kelihatan ada pergerakan yang lumayan baik juga ya. Tapi dari MACD, jika kalian perhatikan, MACD di time frame weekly ini masih merah, yang mengindikasikan memang proses koreksi kemungkinan masih akan tetap berlanjut ya dalam beberapa waktu ke depan. Bitcoin sudah sideways cukup parah. Sideways terkonsolidasi turun koreksi itu sekitar 6 bulanan. Jadi mungkin udah mulai pada lemes nih teman-teman yang menyaksikan pergerakan Bitcoin yang cenderung nggak kemana-mana. Itu kalau kita lihat dari time frame daily, indikasinya masih belum terlalu kuat untuk kembali bullish. Tapi kalau kita lihat dari patternnya, descending broadening wave pattern masih belum di breakout. Kita masih menunggu kapan kira-kira ada gejolak dari market yang lumayan positif. Dari aspek lain, kita melihat dari BTC Dominance belakangan terus mengalami rally kenaikan ya. Harapannya adalah jangka pendek BTC Dominance ini masih bisa turun, teman-teman. Tapi jika kita lihat dari fakta sebenarnya sih, volume smart money pada BTC Dominance itu mengalami kenaikan sejak bulan Agustus ini. Bulan Agustus dan juga September. Ini mengindikasikan memang lebih banyak orang yang secara aktif melakukan akumulasi pada Bitcoin dibandingkan dengan altcoin. Mereka kebanyakan pada jual altcoinnya. Itu. Jadi karena BTC dominance masih cukup strong, mungkin altcoin belum mendapatkan momentum jangka pendeknya.
Ada beberapa project koin yang lumayan menarik buat diperhatikan, ada Kaspa, Solana tadi bisa diperhatikan juga. Lalu ada XRP, ini ada beberapa sentimen, kemarin katanya dia sudah sudah masuk ke dalam pantauan dari Grayscale, bukan. Salah satu produk ETF dari Grayscale ya, itu XRP. Bisa diperhatikan juga, siapa tahu ada lonjakan inflow. Kemudian Celestia, ini aku belum tahu sebabnya kenapa dia recover sekitar 2%, tapi kemungkinan dia sudah berada di level support 4% dan akhirnya ada sedikit inflow yang terjadi ya. Itu sih, sisanya nggak terlalu gimana-gimana untuk market altcoin, jadi hanya beberapa koin saja yang mendapatkan inflow lebih banyak dibandingkan dengan yang lain. Dan market ya masih akan menunggu tentang kira-kira gimana pandangan dari The Fed. Untuk level support resistance, overall sih sudah sesuai dengan target saya 60.000. Tapi saya sendiri nggak expect adanya kenaikan pada jangka waktu pendek ya untuk saat ini. Tapi andai kata nih pergerakan Bitcoin masih kuat rally, lalu kemana next targetnya? Next targetnya adalah di 63.500. Untuk area support terdekat Bitcoin ada di 57.300. Saya rasa sih belum waktunya buat FOMO untuk saat ini, teman-teman. Karena saya percaya teman-teman sudah banyak yang melakukan akumulasi di range antara 60.000 sampai dengan 54 ribuan something kemarin ya ketika pergerakan Bitcoin koreksi. Jadi mungkin sabar-sabar aja dulu untuk saat ini. Oke, gitu aja. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru untuk market. Buat teman-teman yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian aja, akhir kata saya Andre. Terima kasih.